Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpin Ismawan. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Mandiri Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Pada kali ini, saya akan melaksanakan New Model Peer Teaching, di mana New Model Peer Teaching ini merupakan salah satu rangkaian akhir dari kegiatan perangkat pembelajaran. Pada kegiatan yang lalu di perangkat pembelajaran, saya telah membuat RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Nah, pada kegiatan model peer teaching ini, kita melaksanakannya bersama teman-teman kelompok, bersama didampingi oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Nah, untuk modenya ada mode sinkron dan mode asinkron, di mana mode asinkron siswa diberi bahan ajar dan LKPD, mempelajari di luar jaringan internet. Kemudian untuk mode sinkron kita melaksanakan pembelajaran secara daring menggunakan Zoom Meeting. Baik, mari kita simak proses New Model Peer Teaching. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik. Sekarang kita lanjut ya pembelajaran. Sebelum lanjut kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada Abdul Aziz untuk memimpin doa sebelum belajar. Silahkan Aziz. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aziz sudah memimpin doa ya. Baik anak-anak, sebelum kita kepada pembelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Siap? Iya, Pak. Siap. Karena Hari ini semangat belajarnya. Baik, sebelum kita kepada pembelajaran, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa cerita fiksi ya. Ada tentang telur angsa emas ya, ada tentang Aladin dan lampu ajaibnya ya. Nah, sekarang itu kita juga masih akan tetap membahas tentang cerita fiksi. Tujuan kegiatan hari ini adalah yang pertama adalah kita mampu mengetahui keberagaman karakteristik dan pekerjaan ya dari tokoh yang ada di dalam cerita fiksi. Kemudian menganalisis masuk ke dalam materi ya. Yang pertama yaitu tentang tokoh dalam cerita fiksi. Nah, misalkan di sini ada sebuah contoh. Nah, ini cerita apa ini? Sangkuriang. Ini daerah mana ini? Jawa Daerah mana Barat. ini Sangkuriang? Jawa Barat, Sumedang, Bandung. Ceritanya ada di daerah mana? Di Bandung. Bandung, Pak. Daerah Jawa Barat ya. Jawa Barat, Pak. Tuh, tokohnya siapa saja? Dayang Sumbi. Iya. Sama siapa lagi? Situmang. Situmang ya. Nah, lanjut di sini ada sebuah teks ya. Ini ada teks cerita fiksi. Nah, judulnya ini tentang apa? Nelayan dan ikan mas. Nah, silahkan kalian baca, lalu kalian tangkap informasi apa saja yang ada dalam cerita ini ya. Silahkan, Bapak kasih waktu nih. Nah, jadi tokohnya itu ada siapa saja? Ada nenek, Pak. Ada Nenek, terus apa lagi? Kakek. Kakek, betul. Siapa lagi?
ikan emas. Nah, ikan emas. Ya, betul sekali ya. Tokoh-tokoh tersebut terdapat jenis dan karakternya dalam sebuah cerita. Nah, yang pertama ada tokoh utama. Nah, ini tokoh utama ini memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Kemudian untuk tokoh tambahan ini biasanya tidak terlalu penting. Jadi munculnya itu hanya sekali ya, kehadirannya itu hanya sekedar membantu untuk tokoh tambahan. Nah, kemudian untuk tokoh antagonis biasanya adalah tokoh yang tidak disenangi, biasanya jahat ya, menjengkelkan ya. Nah, kemudian untuk tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik ya, sehingga disenangi atau dikagumi oleh pembaca. Ini adalah tokoh itu memiliki perbedaan karakter individu ya. Nenek dan kakek itu berbeda ya karakternya ya, seperti itu, memiliki berbagai beragam jenisnya ya. Yang pertama itu fisiknya. Fisik dari masyarakat Indonesia ini berbeda-beda tentunya ya. Nah, kemudian ada jenis kegemarannya ya. Ajis suka apa, Ajis? Main bola. Main bola. Kalau Rini suka apa, Rini? Ya? Suka apa hobinya? Iya, itu kan berbeda-beda ya, walaupun kita satu kelas, tetapi kita memiliki banyak perbedaan ya. Kemudian masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat plural atau majemuk, artinya masyarakat Indonesia ini terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, jadi disebut dengan plural atau majemuk. Tapi karakteristik masyarakat Indonesia ini kita yang pertama dapat saling menghargai. Jadi dengan adanya perbedaan itu kita dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Yang kedua, perbedaan karakteristik. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada perbedaan pekerjaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan ini terdapat dua ya. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kira-kira yang ada di lingkungan kalian itu pekerjaan apa saja? Kira-kira? Pedagang, Pak. Pedagang, ya, pedagang. Terus apa lagi? Polisi, betul. Apa lagi? Banyak ya. Banyak sekali pekerjaan yang ada di lingkungan kalian. Yang menghasilkan barang ini jelas ya, bisa kita buktikan dengan melihat hasilnya. Jadi kalau yang pekerjaan yang menghasilkan barang ini sudah pasti akan menghasilkan sesuatu untuk dijual ya, berupa hasil tani atau hasil nelayan. Kalau peternak misalkan menghasilkan daging, menghasilkan susu ya, dan sebagainya. Kemudian untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa, nah pekerjaannya itu bukan berupa barang, tetapi hasil kerjanya itu dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, misalkan tukang cukur. Nah, ketika kita sebelum cukur rambutnya acak-acakan, nah setelah pergi ke tukang cukur lalu dicukur kan rambut kita menjadi rapi. Bisa kita rasakan ya. Kemudian dokter, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah paham. Nah, jadi untuk sekarang kita cukup dulu mode sinkronnya. Nah, lalu kita berlanjut ke mode asinkron. Jadi kita melakukan pembelajaran melalui WA. Ya. Nanti kita akan sambung lagi pembelajaran pada pukul 10. Ya, anak-anak? Iya, Pak. Untuk sekarang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada kegiatan asinkron
Siswa mengerjakan LKPD yang telah dikirimkan ke dalam WA Group. Siswa mengerjakan LKPD selama 20 menit, dibantu dengan orang tua. Nah, setelah itu kita membuat janji dan kembali Zoom meeting setelah beres mengerjakan LKPD. Sekarang sudah beres untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, coba bacakan LKPD-nya Rini. Oke. Untuk yang meniti dari soal cerita ya, Pak. Ya. Nomor 1 sampai nomor 3. Yang Ya. pertama, siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas. Tadi ada Ya. nenek, tokoh kakek dan ikan mas. Kemudian Ya. bagaimana sifat dari tokoh-tokoh cerita nelayan dan ikan mas. Nah, untuk Ya. tokoh kakek itu baik. Saudari Anissa? Baik, Pak. Untuk kegiatan 2, nah di sini pada LKPD kita disuruh untuk melihat jenis karakteristik individu yang ada di sekolah Ya. dan manfaatnya. Nah, Untuk kegiatan 3-nya, Delina ada Delina? Ada, Pak. Ya, silakan untuk kegiatan 3-nya dibacakan, Dewi. Untuk kegiatan 3-nya mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan, misalkan dari masyarakat ada pekerjaan petani, menghasilkan Ya. apa petani. Terima kasih ya. Nah, berarti kita sudah mempelajari yang pertama itu adalah tentang karakter atau tokoh yang ada dalam cerita fiksi. Nah, tuh. Cerita fiksi itu kan cerita yang tidak benar atau tidak ada dalam kehidupan nyata, jadi hanya imajinasi ya. Nah, dalam cerita fiksi, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini kita telah laksanakan ya. Dan jangan lupa kita untuk selalu bersyukur atas apa yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, silahkan Ajis untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran berakhir, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi ya besok. Assalamualaikum. ya, Pak. Iya, Pak. Pada kegiatan akhir atau kegiatan evaluasi, siswa dapat memilih 2 pilihan untuk mengerjakan evaluasi. Yang pertama, siswa dapat mengerjakan evaluasi pada link di Google Form. Link ini sudah disebar di WA Group. Dan yang kedua, siswa dapat mengunduh file evaluasi yang telah disediakan di WA Group. Kemudian siswa menuliskan jawabannya dan memfotokan hasilnya di WA Group. Terima kasih. Rangkaian New Model Peer Teaching telah dilaksanakan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.